Pasti sukacita semua kan? Pasti sudah mandi, sudah bersih, karena kita mau menghadap hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh puji Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin, memelihara setiap kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyiapkan setiap kami, sehingga kami boleh duduk, diam di rumah kami masing-masing, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan dan diberkati firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Kak Rista yang akan melayani dan setiap kami semuanya yang terlibat di dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, semuanya pasti ada sukacita kan? Hari ini kita bersukacita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa kita semuanya. Siapa yang sudah ditebus dosanya angkat tangan. Ya, semuanya sudah ditebus. Tuhan Yesus nggak pilih kasih mau yang gendut, yang keriting, yang jelek. Tapi nggak ada yang jelek ya, semuanya cantik, semuanya cakep. Tuhan mau menebus semuanya. Tuhan gak pandang bulu, semuanya ditebus oleh Tuhan. Jadi kita patut bersukacita dan kita akan nyanyikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Tirukan Tante Lulu ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rista. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian dulu. Pujian ini sangat indah sekali. Kita akan nyanyikan refnya saja. Kita akan nyanyikan Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena kita tadi sudah bersukacita, sudah ditebus Tuhan, maka kita sudah mati oleh dosa kita. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kita akan nyanyikan pujian ini refnya saja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sikap doa. Telah mati dan tinggalkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Semuanya dalam sikap doa, Karista yang akan memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pujian ini menghantarkan kami kepada firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mau hidup baru bersama dengan Engkau. Karena Engkau telah bangkit, Engkau mengalahkan kematian, Engkau menang atas dosa, dan Engkau mengalahkan Tuhan kesalahan pelanggaran kami. Dan kami tahu bahwa itu adalah bagian dari bukti Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini siapkan kami semua untuk kebenaran firman yang indah Tuhan. Sehingga ketika firman ini disampaikan dan selesai, hidup kami berubah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Engkau, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian di rumah? Luar biasa. Semoga sehat, selalu semangat dan sukacita. Nah, adik-adik, Karista selalu ingatkan kepada kita, tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap belajar, dan satu lagi jangan lupa untuk cuci tangan setelah makan, sebelum makan, setelah melakukan aktivitas apapun, jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, bagaimana? Kalian kangen dengan Karista? Karista sangat kangen sekali dengan kalian. Kita terus berdoa supaya wabah corona ini cepat selesai dan kita bisa beribadah seluas-luasnya seperti minggu-minggu yang lalu. Setuju dengan Karista? Yang setuju angkat jempolnya dong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Karista menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui sebuah praktek. Apa yang akan Karista praktekkan untuk kita semua? Coba lihat baik-baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Karista punya gelas yang sudah Karista isi dengan air. Nah, Karista harus maju, ya. Nah, Karista sudah isi gelas ini dengan air. Bentar, tunggu Karista sebentar. Nah, bukan hanya gelas berisi air, tapi Karista juga punya satu lagi yang namanya betadin. Nah, adik-adik terkasih di dalam Tuhan, gelas ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Kehidupan kita gelas yang berisi dengan air, dan Karista gambarkan betadin ini adalah dosa. Warnanya merah seperti dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita
rumah atau dalam kehidupan sehari-hari sering nggak melakukan dosa? Sering. Nah, ngaku. Yang satunya, yang lain sering nggak ngakuin dosa? Sering. Sering. Nah, Karista akan buka betadin ini terlebih dahulu. Nah, Karista tadi katakan betadin ini gambaran apa? Dosa. Dosa. Sendoknya Karista ambil. Nah, ini adalah gambaran dari dosa kita. Nah, Karista mau tahu dosa apa saja yang adik-adik lakukan selama 1 minggu ini. Minggu kemarin Karista sudah bertanya kepada kalian dosa apa saja. Nah, Karista nggak mau dosa yang sama minggu ini terulang kembali. Pasti ada dosa yang baru yang kita lakukan. Nah, hari ini Karista mau tahu dosa apa saja sih 1 minggu ini yang telah adik-adik lakukan. Berbohong, Karista. Berbohong. Lalu apa lagi? Bentak-bentak papa mama. Nah, di rumah. sebentar. Jawabnya satu-satu, lalu Karista akan tuangkan dosa ini yang Karista gambarkan betadin sebagai dosa ini ke dalam gelas. Sebutin satu persatu ya, Karista dengar dari sini. Dosa apa? Berbohong. Setetes. Apa lagi? Bentak-bentak papa mama. Bentak-bentak papa mama. Oh, setetes. Apa lagi? Memukul adik di rumah. Nah, ini jahat ini ya, kakak yang jahat. Satu lagi, apa lagi? Yang lain. Mencuri. Wah, ini kalau mencuri itu sebenarnya tangannya dipotong ya. Ayo, Apalagi? yang motong tangannya bukan papa mamanya tapi Tuhan Yesus. Nah, hati-hati kalau yang motong Tuhan Yesus loh ya. Malas belajar, Karista. Malas belajar. Ini. Yang lain jawab. Video game terus. Main game gak berhenti, lupa makan, lupa belajar, lupa bersih-bersih, lupa semuanya Karista. Kasih yang banyak. Oke. Doa, Karista. Lupa berdoa. Nah, sekarang yang cowok jawab apa dosanya? Ini pasti. Apa dosanya yang dilakukan 1 minggu ini? Ayo, dosa apa aja? Karista mau dengar. Yuk. Gak mau kasih makan babi. Oh, nggak mau kasih makan babi. Oh, udah tugasnya dilalaikan dosa itu loh ya. Apalagi yo yang belakang. Dosanya apalagi yang dilakuin? Oh, aduh, banyak ini pasti. Karista tunggu deh. Gak nyapu lantai. Gak nyapu lantai, tambah ya. Dosanya lagi. Nah, Ambil makanan di toko, Karista. Gak bilang sama papa mama. nyuri itu namanya. Iya, ambil es Nyuri. krim. Nah, Karista tahu bahwa dosanya begitu banyak dan disebutin satu persatu. Nggak bisa Karista saking banyaknya. Karena saking banyaknya Karista tuangkan ini sebanyak mungkin ya. Lihat. Nah, sebanyak mungkin. Sudah? Kurang banyak? Lagi? Kurang banyak? Lagi. Nah, dari cukup ya. Ini dosa kita. Ini hidup kita, ini gelas hidup kita, dan ini dosa kita. Lalu Karista campur aduk. Adik-adik dikasih Tuhan, warnanya sudah tidak bagus lagi. Warnanya sudah kotor. Benar? Ada yang mau minum air ini? Ini tadi air matang, tapi sudah kotor. Ada yang mau minum? Sudah berwarna. Ada yang mau minum? Ada? Tidak. Ada? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi hidup kita bersih. Tadi hidup kita putih resik ya. Nah, setelah tercampur dengan dosa, maka hidup kita menjadi kotor, menjadi tidak bersih lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira ini baik nggak untuk diminum? Enggak baik. Kira-kira kalau dipandang bagus nggak? Enggak bagus karena sudah kotor. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Karista punya satu lagi yang Karista simpen di saku. Apa ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Permen. Permen.
permen. Nah, Kak Rista bawa vitamin C. Nah, adik-adik, gelas yang sudah kotor ini, jika Kak Rista masukkan vitamin C, apa yang terjadi? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah, sudah siap? Lihat. Nah, sebelum Kak Rista memasukkan vitamin C ini di dalam gelas ini, adik-adik boleh jawab apa yang terjadi? Tetap kotor? Kotor, Tetap tambah kotor. tambah kotor. Ada lagi yang mau jawab? Kira-kira apa yang terjadi? Sehat kembali Kak Rista. Sehat kembali. Oke, apa lagi yang terjadi? Ada yang tahu? Jadi kuning. Jadi kuning karena vitamin C jeruk. Ya, ada yang kasih tuh yuk. Kasih tunjuk ya. Kasih masukkan vitamin C. Kasih aduk. Kelihatan dari rumah? Kelihatan kurang deket Kak Rista. Deket. Nah, tadi kotor ya. Sekarang menjadi putih kembali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hidup kita yang kotor sudah jadi bersih kembali. Nah, adik-adik, vitamin C ini Kak Rista gambarkan adalah Kristus. Nah, vitamin C itu tulisannya kan Fit C. Nah, Kristus itu dalam bahasa Inggris ditulis Christ. C, pakai C berapa nggak? Christ. Nah, ini Kak Rista gambarkan vitamin C ini adalah Kristus atau Tuhan. Jika Tuhan ada dan masuk di dalam hidup kita, maka hidup kita yang kotor, hidup kita tadi yang tidak bersih, hidup kita yang penuh dengan dosa tadi menjadi putih kembali. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Hebat nggak Tuhan kita adik-adik? Hebat. Kak Rista mau bilang begini, kuncinya adalah izinkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati, sehingga hidup kita jadi putih. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mama papa kita nggak tahu, kakak kita nggak tahu, tapi Yesus tahu. Bagaimana cara memurnikan hidup kita kembali menjadi bersih adalah mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup. Setuju? Beri jempol kalau setuju. Oke, Kak Rista seneng banget adik-adik setuju untuk memberi kesempatan untuk Tuhan masuk di dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pesan Kak Rista, ayo sama-sama setiap hari jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk baca firman, jangan lupa untuk merenungkan dan melakukan firman itu, supaya hidup kita yang kotor jadi putih. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik tahu, air ini sebenarnya bisa diminum. Ini namanya air beriodium. Nah, air beriodium. Jadi, jika ini bisa diminum kembali, maka ini menjadi bermanfaat. Air yang kotor, air yang gak bersih tadi, air yang penuh dosa tadi, ketika dimasukkan vitamin C, ketika ada Kristus di dalamnya, maka itu menjadi berkat. Nah, adik-adik, kalau putih ini kan bisa diminum. Adik-adik mau gak jadi berkat? Mau. Kak Rista juga mau hidupnya jadi berkat dimanapun berada. Seperti air ini yang bisa diminum kembali. Sudah bersih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, satu firman Tuhan yang ingin Kak Rista bacakan untuk kita semua. Yuk di rumah, buka Alkitabnya masing-masing dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kak Rista mau garis bawahi yang pertama adalah mengaku dosa. Jadi setiap hari kita harus mengaku dosa. Yang kedua adalah, yang pertama mengaku dosa, yang kedua Dia mengampuni
mengampuni. Kalau kita mengaku, maka Tuhan mengampuni. Yang terakhir adalah menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mau mengaku, Tuhan mengampuni, hidup kita dipulihkan, hidup kita dibersihkan kembali. Yo, yang setuju dengan Kak Rista, angkat jempolnya lagi. Oke. Nah, adik-adik, Kak Rista nggak mau hidup kita yang lama kita ulang setiap hari. Kemarin bentak mama, hari ini bentak mama, besok bentak mama lagi, besok bentak mama lagi. Dosa yang terulang tidak mau Kak Rista dengar. Kak Rista mau setiap hari perbuatan baik yang kita lakukan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Lambaikan tangan yang setuju. Wah, banyak sekali di rumah yang setuju. Yuk, kita nyanyikan pujian ini kembali. Telah mati dan tinggalkan hidup kita yang lama. Janji bukan kepada Kak Rista, tapi janji kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup kita yang lama. Kita hidup baru, menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan menjadi batu sandungan. Ya, semua tutup mata dalam sikap doa. Datang kepada Tuhan. Papa mama gak lihat kita dan jangan lihat mereka. Fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Aku mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup yang baru, Engkau telah bangkit, Engkau memberi hari esok buat kami. Engkau memberi hari yang penuh dengan harapan kepada kami. Sebab itu kami mau tinggalkan kehidupan dosa kami. Dan kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami mau mengizinkan Engkau Tuhan hadir dan masuk di dalam hidup kami secara pribadi. Yuk adik-adik nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Ku telah mati dan tinggalkan. Semua boleh muji Tuhan. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan hidup yang lama. Karena hidup yang lama itu sia-sia, gak ada gunanya, gak berarti. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Pujian ini mengatakan kita menjadi anak-anak Tuhan seturut dengan maunya Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Rista undang kita semua bangkit berdiri, merespon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam sikap doa. Kak Rista mau kita menyanyi semua. Tidak ada yang berdiam diri, tidak ada yang buka mata, tidak ada yang usil. Tangannya dilipat untuk berdoa dan semua bersikap dengan baik datang kepada Tuhan untuk merespon firman Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Telah mati dan tinggalkan. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Cara hidupku yang lama. Karena kami tahu semua sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau rela mati disalib di bukit Golgota bagi kami Tuhan, untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau membuktikan bahwa pada hari yang ketiga Engkau bangkit, Engkau memberi hari yang baru kepada kami. Tuhan, jika hari baru itu Engkau berikan, maka kehidupan lama kami akan kami tinggalkan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami gak mau hidup di dalam dosa setiap hari. Kami mau tinggalkan dosa kami, hidup bersama dengan Tuhan. Kami mengizinkan Engkau masuk di dalam hati kami Tuhan. Kami mengizinkan Engkau bertata di dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat dimanapun berada. Meskipun kami telah berdosa, meskipun kami telah melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan, tapi ketika Tuhan masuk di dalam hidup kami, maka hidup kami menjadi putih kembali dan kami menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus, firman yang singkat ini kiranya menjadi berkat untuk kami semua, bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.